Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin alladzi syafa'atul murtaja wa ala alihi wa ashabihi alladzina ala hudumul awfa amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita bahas terkait dengan konsep pengadaan tanah, ini sebenarnya bicara tentang penggusuran ya Pak. Jadi karena sekarang yang lagi ramai dari penggusuran menjadi pergeseran. Kita akan bisa melihat di zaman Rasul ada atau tidak. Ya. Di akhir-akhir ini ada himbauan terkait dengan kunut nazilah. Kunut nazilah itu adalah kunut yang memang dilakukan baik di sholat subuh atau di luar sholat subuh. Dalam artian di sholat-sholat lain juga disunnahkan ketika memang di sekitar kita terjadi peperangan, kemudian bencana dan seterusnya. Walaupun ya alhamdulillah kalau untuk kemarau itu sekarang sudah minimal kita masih kebagian hujan, Mbak. Kemarin saja saya malam Sabtu pulang dari UIN jam setengah 7 apa jam 7 itu ya sebelum, kalau dari sana sebelum Kahuripan sudah hujan lumayan deras itu. Saya kemarin malam Sabtu ya. Saya terakhir akreditasi itu. Jadi kalau memang mungkin mau dilaksanakan silakan. Kalau nggak salah teksnya sudah saya kirim ke Pak Haji Econ sama Pak Haji Hudori kalau nggak salah. Tapi ya itu nanti terserah daripada imam. Karena kita tahu sekarang kondisi Palestina ya yang sedang dalam kondisi berperang. Ya, tema kita hari ini terkait dengan konsep pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi nanti kita akan bisa melihat dalam konteks sejarah seperti apa, kemudian dalam konteks hukum itu seperti apa. Ya. Nah, ini kita bicara tentang ideal. Kalau kita bicara tentang pemerintah atau penguasa yang memang sebagai publik ya, kita tahu kewenangan yang dimiliki oleh penguasa itu kemudian seharusnya itu bisa dilaksanakan dengan ya sesuai dengan undang-undang. Hal yang dimiliki oleh penguasa sebenarnya sama dengan hal yang dimiliki oleh yang lain. Dalam artian selain penguasa pun ketika kemudian memang ada hal yang memang mengharuskan untuk terjadi pergusuran atau kemudian pelebaran tanah itu diperkenankan. Misal contoh dalam satu masjid di situ jamaah sudah semakin membludak, kemudian sudah tidak tertampung, maka kemudian di situ boleh DKM dibantu oleh pemerintah setempat itu melakukan rumusan dengan masyarakat setempat, di mana kemudian rumah-rumah yang berdekatan dengan masjid itu harus rela, bahasanya harus rela, karena di zaman Sayyidina Umar bahkan kemudian langsung digusur. Dan di zaman Sayyidina Utsman lebih parah lagi Pak, sampai ada demo itu. Ya kita nanti akan bisa melihat dari sisi sejarah. Jadi tindakan kemudian pelebaran masjid atau kemudian pelebaran jalan raya atau kemudian pemakaman termasuk fasilitas umum, Mbak. Bahkan termasuk fasilitas umum seperti taman itu, Pak. Taman-taman. Kenapa? Karena sekarang itu kan sebenarnya yang paling ngeri itu ketika kondisi panas di atas 40 derajat, kemudian kondisi daun atau pepohonan tidak lagi bisa fotosintesis, Pak. Kalau daun sudah tidak lagi fotosintesis, maka terjadi apa, Pak? Terjadi kekeringan. Maka ya dengan gampangnya itu kemudian terjadi kebakaran di mana-mana. Minggu lalu saya pulang dari Kudus ya, jenguk anak pertama itu yang di
Yanbu ya, Yanbu Arwania itu ya sepanjang-panjangnya kebakaran, bahkan di kanan kiri itu di perbukitan yang memang ada hutannya juga kebakaran besar ya. Apalagi kemudian yang di samping-samping tol, terutama Cipali itu Pak, itu asap di mana-mana itu. Ini kan bahaya karena mungkin ya tadi Pak, jadi posisi daripada daun itu sudah tidak lagi berfotosintesis karena sudah kering. Kalau kemudian itu terjadi, oksigen kan semakin berkurang, Pak. Oksigen semakin berkurang, orang kan berarti, mohon maaf, napas itu engap. Nah ini sebenarnya Pak lebih dahsyat daripada perang, Pak. Kalau kemudian pohon sudah kering semua, di mana-mana terjadi kebakaran karena ya tadi oksigen sudah tidak lagi melimpah seperti sekarang. Nah, dalam konteks ini maka penguasa dapat kemudian melakukan pengadaan atau kemudian melakukan penggusuran tanah rakyatnya, tapi ya dengan melakukan tindakan di mana dua pihak itu ya pemilik tanah dan penguasa kemudian melakukan transaksi atau kemudian melakukan ganti rugi yang memadai. Bahkan kalau bisa bukan ganti rugi Pak, tapi ganti untung. Karena kalau yang terjadi sekarang Mandalika saja, Mandalika itu kan belum beres. Ya. Maka di sini kemudian penguasa tidak boleh kemudian memaksakan kehendaknya untuk melakukan penggusuran tanpa adanya musyawarah. Nah, ini kita bicara tentang fakta ya. Kita bicara tentang kejadian di Indonesia yang memang ya banyak penyimpangan wewenang dan kekuasaan. Yang seharusnya pemerintah kemudian menjalankan wewenang dan kekuasaannya ya sesuai dengan undang-undang yang ada. Ya. Saya pernah melakukan penelitian tahun 2017. Itu penelitian terkait dengan yang di Cipali, Pak. Jadi ternyata Cipali sendiri sampai sekarang itu belum beres itu, Pak. Jadi banyak masyarakat yang memang masih belum menerima ganti rugi tersebut. Itu 2017. Saya sebenarnya disertasi itu mau ngangkat itu. Cuman promotor bilang, Anda kalau mau ngambil itu lama karena prosesnya harus neliti orang Cirebon seperti apa kan karena panjang itu, Pak. Orang Cirebon, orang Indramayu, Subang itu kan kemudian Majalengka ya. Itu kan jalurnya lumayan banyak. Jadi kalau bisa mungkin ganti aja judulnya. Tetapi untuk penelitian awal saya pernah langsung beberapa orang dari orang Indramayu, warga Indramayu, Pak. Ini gimana terkait dengan ganti ruginya? Itu mah janji doang, Pak. Ini sampai sekarang saya belum dapat apa-apa itu. Ya. Itu contoh. Dan di Mandalika sendiri kan baru 40% itu yang menerima ya, yang menerima anggaran. Sisanya belum, Pak. Padahal kita tahu Mandalika sudah sekian tahun sudah dipakai. Ya. Kemudian UI yang ada di Cimanggis Depok sampai sekarang belum beres itu, Pak. Universitas Internasional Islam Internasional Indonesia itu yang ada di berdekatan dengan Juanda itu, Pak. Juanda Cimanggis Depok itu juga belum kelar itu, Pak. Banyak warga-warga yang sampai sekarang belum menerima ganti rugi. Ini kan seharusnya jangan dulu dibangun sebelum ganti ruginya selesai, Pak. Ya. Kemudian ya yang terakhir Rempang itu, Bu. Karena Rempang itu kan sebenarnya orang yang memang tinggal sekian ratus tahun yang lalu, bahkan sudah beberapa generasi itu, 3 atau 4 generasi yang tinggal di situ. Padahal kalau kita lihat dalam undang-undang bahwa orang yang kemudian menempati dan mengelola suatu bidang tanah lebih dari 50 tahun itu kan berarti sudah milik dia. Tertulis atau tidak tertulis, Pak? Jadi kalau sudah 50 tahun dia tinggal di situ, dia mengelola tanah tersebut, maka ya dia sudah menjadi miliknya. Tertulis atau tidak tertulis. Nah, sementara ya sekarang kan Rempang itu
penggusuran, walaupun memang ada gantinya, tetapi kan saya katakan bulan lalu mengatakan bahwa ya tanah 500 meter kalau untuk wilayah Sumatera itu kecil, Pak. Karena orang Sumatera biasa punya tanah itu ya puluhan hektar. Jadi kalau orang Lampung, orang Jambi, orang Bengkulu punya kebun sawit cuma 1 hektar, ya kayak kita punya tanah 100 meter, Pak. Ini yang sampai sekarang kebijakan ini ya muncul pro kontra. Sama seperti sekarang kebijakan yang memang pro kontra itu yang lagi ramai sekarang, kayak kebijakan ditutupnya Shopee itu. Shopee Shop ya. TikTok dan Shopee juga, Pak. TikTok, Shopee, Lazada itu sekarang ditutup ya. Itu kan kalau saya telusuri itu sebenarnya bukan masalah itu, Pak. Bukan hanya sekedar itu. Sehingga saya kemarin juga datang ke Tamcid, kemudian datang ke ya Tanah Abang, memang sudah sepi. Ini kan sebenarnya terjadi karena memang orang sekarang lebih condong untuk melakukan transaksi online daripada datang. Itu kan sebenarnya masalah itu, Pak. Orang sekarang itu lebih enjoy diem di rumah via handphone, kemudian pesan sesuai dengan spesifikasi, kemudian barang sampai. Jadi masalahnya bukan kepada layanan TikTok atau Shopee atau Lazadanya, bukan. Tapi orang sekarang itu lebih memilih untuk jual beli itu online. Tapi nanti ketika menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, biasanya balik lagi tuh, Pak. Ya, dan itu memang sebenarnya tidak terjadi hanya di Tanah Abang atau kemudian terjadi di Tamcid. Mall-mall saja sekarang itu yang namanya elektronik ya, HP itu sekarang sudah mulai banyak yang tutup. Kenapa? Karena mereka sudah lebih banyak memilih di luar dan via online. Makanya sekarang kan di pinggir-pinggir jalan sudah banyak sekali tuh yang namanya HP dari mahal sampai murah itu. Jadi ini sebenarnya karena peralihan kecondongan kecondongan masyarakat beralih dari sistem jual beli langsung menjadi online. Itu sebenarnya masalahnya itu. Berarti apa yang harus dilakukan? Berarti kan edukasi, Pak, sebenarnya. Kalau saya pemahaman saya berarti edukasi. Bagaimana kemudian pedagang itu kemudian ajari tentang jual beli online. Itu sebenarnya. Karena kan kalau jual beli online minimal ya ini juga bahaya juga. Kenapa? Karena karyawan sudah mulai harus dikurangi kan. Ya, saya juga ya karena memang salah satu teman saya juga dari ya orang yang memang tinggal berdampingan dengan pasar Tanah Abang ya, Pak Lutfi itu ya, dia juga bilang begitu ya. Sebenarnya bukan masalah apa? Bukan masalah kebijakan terkait dengan TikTok dan seterusnya, tapi karena memang tadi kecondongan orang sekarang lebih memilih memakai transaksi online daripada langsung. Nah, hal yang harus kita pahami terkait dengan apa penggusuran ya, itulah apa yang kemudian terjadi ketika Sayyidina Umar ya. Bagaimana kemudian Sayyidina Umar didatangi oleh seorang Yahudi yang rumahnya mau digusur oleh Amr bin As. Padahal Amr bin As itu beliau ingin melebarkan masjid itu yang ada di Mesir. Tetapi karena memang yang dihadapi bukan orang Islam, orang Yahudi, maka kemudian Sayyidina Umar mengatakan, wahai orang tua, karena memang dia sudah kakek-kakek, wahai orang tua, ambil satu tulang besar di tempat itu. Maka kemudian kan Sayyidina Umar setelah itu kemudian menerima tulang itu, maka beliau membuat garis lurus dengan pedangnya. Ya, dengan pedangnya itu. Kemudian kata Sayyidina Umar, berikan tulang ini kepada Amr bin As. Karena waktu itu memang Amr bin As itu memang gubernur daripada Mesir.
Dan di Mesir itu ada namanya Masjid Amr bin As. Karena sang penakluk Mesir itu adalah Amr bin As. Ya. Maka ucapan Nabi, ya sabda Nabi mengatakan, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan kalungkan kepadanya 7 lapis bumi, Pak. Ini banyak terjadi di masalah waris, Pak. Jadi bukan masalah serobot saja, Pak. Masalah waris juga banyak itu, Pak. Orang yang bukan haknya kemudian diambil. Di satu jengkal saja waris yang memang bukan hak kita kemudian kita ambil, maka di akhirat nanti itu Allah akan kalungkan 7 lapis bumi itu, Pak. Bawa tanah 1 ember aja berat, Pak. Apalagi dari atas sampai ke bawah itu. Nah, maka dengan hal ini kemudian Amr bin As sudah langsung takut, Pak. Jadi maka ketika kemudian Sayyidina Amr bin As menerima tulang tersebut, kan beliau langsung gemeter itu, Pak. Udah, Pak, saya nggak jadi gusur. Maka kemudian orang tua tadi Yahudi mengatakan, wahai khalifah, wahai amirul wahai imam atau wahai amir Mesir, kenapa engkau begitu gemetarnya? Ya baru dijelasin. Dan pada akhirnya kan malah nggak beli, Pak, nggak digusur itu. Pada akhirnya kemudian dengan kerelaan si Yahudi tadi kemudian masuk Islam dan menyerahkan tanah itu kemudian diberikan kepada Amr bin As supaya digunakan untuk pelebaran masjid yang memang sudah tidak lagi menampung. Ya. Dan ini terjadi di zaman setelah Nabi meninggal. Nah, dalam hukum positif juga ada sebenarnya, Pak, terkait dengan pengadaan tanah itu, ya bisa dilihat dalam Undang-Undang Dasar ya pasal 33, kemudian terkait dengan Undang-Undang Agraria ya. Pokok agraria juga ada. Ya. Kemudian keputusan presidennya nomor 36 tahun 2005 itu juga sudah ada sebenarnya. Bahwa di sini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi, Pak, kepada yang melepaskan. Berarti kepada yang melepaskan berarti kan rakyat. Atau kemudian yang menyerahkan tanah, bangunan, berarti kan bisa jadi tanah saja, bisa jadi bangunan. Karena Sayyidina Umar juga pernah rumah-rumah yang kemudian berada di samping Masjidil Haram atau Masjid Nabi itu kemudian digusur juga. Itu kan masanya Sayyidina Umar, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman, dan yang paling luas ya, kita bicaranya nggak sekarang, itu adalah perluasan Masjidil Haram itu pada masa dinasti Turki Utsmaniyah. Ya. Jadi penggusuran tanah, kemudian bangunan, tanaman, atau harta benda yang lain itu bisa diperkenankan tapi melalui ya musyawarah mufakat, dan harus kemudian ada ganti rugi, bahkan kalau bisa ganti untung. Yang menjadi masalah sebenarnya, karena yang menjadi masalah di kita itu banyak mohon maaf, ini terutama orang-orang Madura nih, Pak. Orang-orang Madura kan enak banget kadang-kadang, mohon maaf, saya tidak kemudian karena tidak suka sama orang Madura. Ini kan kayak model kemarin aja, pelebaran tanah jalan baru itu kan orang-orang Madura, dia bukan tanah dia tinggal di situ. Ya, dia buka usaha apa itu? Rongsokan itu. Itu, Pak, saya bahkan dapat cerita karena anak saya dengan anak dia itu satu sekolahan. Itu lumayan, enggak cuman karena ya tempatnya itu digusur, lumayan dapat 2 M itu, Pak. Padahal tanah bukan tanah dia. Ya sekarang itu yang dekat itu, Pak, dekat jalan baru yang dekat apa sih? Yang di bawah ada POM itu. Ya Lotemat itu kan masih ada aja sampai sekarang itu. Padahal dia udah dibayar itu, Pak. Itu Madura itu, Pak. Gayanya Madura gitu. Padahal kan itu bukan dipunya dia. Dia sudah dapat ganti rugi. Ya tetap aja nyaman di situ. Padahal dia sudah dapat sekian M itu. 2 M apa? Pokoknya sekitar segitu, Pak.
Padahal dia kan harus segera pindah itu. Nah, ini yang terjadi di ya POM itu, lampu merah Yasmin. Ya. Jadi harus ada ganti rugi terkait dengan pencabutan atau pemberian tanah tadi, itu harus ada. Ya, dalam hukum positif itu. Kemudian kita bicara terkait dengan tinjauan sejarah awal. Jadi kalau pertanyaan sebenarnya di zaman Rasul ada atau tidak? Di zaman Rasul, ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, maka orang-orang Ansor itu kan menawarkan, ya Rasul, Anda sudah capek sekian ratus meter melakukan perjalanan dari Mekah sampai Madinah, silakan istirahat. Maka Rasul menolak, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, silakan onta ini berjalan sampai dia berhenti. Ya, karena kata beliau unta ini memang diperintahkan supaya berjalan. Nah, nanti berhentinya unta itu nanti akan berhenti di tanahnya dua anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail. Ya, jadi unta itu kemudian berhenti di kebun kurma milik daripada dua anak yatim, yakni Sahal dan Suhail. Ya, keduanya adalah anak dari Amr bin Amarah, di bawah anak asuh daripada As'ad ibnu Zarzarah. Ya, dan itu adalah tadi kebun kurma. Ya, dan kita lihat di sana Rasul kemudian mengatakan bahwa ini nanti akan dibangun masjid. Ya, di tempat di mana unta itu duduk, unta itu apa bahasanya, bahasa ya mendekam, atau bahasa orang Jawanya derum ya. Orang Jawanya derum ya. Itu nanti akan dibangun masjid. Maka di sini nanti kita akan lihat anak yatim tadi dipanggil, Pak. Jadi artinya penguasa RT atau RW atau presiden atau siapapun yang mewakili itu harus manggil yang milik. Kemudian maksud Nabi itu adalah untuk membayar atau membeli. Nah, anak yatim ini awalnya nggak mau, Pak, nggak mau menjual. Ya Rasul, saya nggak mau jual, saya wakafin aja. Tapi Rasul tidak mau. Tetap Rasul lebih memilih untuk membeli. Coba Pak, kenapa? Kenapa Rasul lebih memilih untuk membeli, Pak? Supaya wakafnya jatuh bukan pada anak tadi, tapi kepada Nabi atau kepada sahabat lain. Makanya Nabi Muhammad itu, Pak, ketika kemudian beliau hijrah saja, hijrah itu padahal Sayyidina Abu Bakar sudah bilang, wahai Rasul, nih ontanya udah saya beliin nih. Rasul mengatakan enggak, saya harus beli langsung. Kenapa? Karena Rasul tahu pengorbanan beli sendiri itu pahalanya lebih besar daripada pemberian. Dan itu adalah bentuk kemandirian Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad tidak gampang, walaupun beliau seorang pemimpin, tidak gampang menerima pemberian orang lain. Beliau lebih memilih untuk membelinya langsung daripada kemudian menerima pemberian. Ya, makanya model kemarin Ustaz Abdul Somad dikasih Al-Fad, beliau tolak, ya itu mungkin ngambil Rasul tuh. Ya, kalau model kita kan ya eman, kan sayang. Ya, karena emang beliau mungkin ngambil sikap Rasul, lebih memilih untuk membeli daripada kemudian menerima wakaf tadi. Dan Rasul tapalkan, wahai para sahabat, siapa yang mau membeli tanah ini yang nanti akan digunakan sebagai Masjid Nabawi? Ya ternyata kemudian Sayyidina Abu Bakar yang membelinya dan dijadikan sebagai wakaf. Berapa harganya? Berapa nilainya? Nilainya adalah 10 dinar. Ya, 1 dinar itu, Pak, 1 dinar sekarang itu kalau berdasarkan mazhab Hanafi, 1 dinar itu adalah 4,25 gram. Makanya kalau 20 dinar itu berarti nisab emas.
Ya, nisab emas itu adalah 20 dinar. Jadi kalau emas, Bapak punya simpanan emas 20 dinar. 20 dinar itu berarti setara dengan 85 gram emas yang disimpan, maka wajib keluarkan zakatnya kalau sudah 1 tahun dan sudah nisab. Sama dengan ketika kemudian kita memiliki bisnis di mana modal dan keuntungan seluruhnya dalam 1 tahun itu setara dengan harga emas 20 dinar atau 85 gram, ya keluarkan 2,5%-nya. Sama saja kalau kita punya gaji, ya gaji yang kemudian kita miliki selama 1 tahun setara dengan nilai emas 85 gram, ya keluarkan 2,5%-nya. Walaupun nanti ada 3 metode, ada yang dengan sistem bruto, ada yang kemudian dipotong biaya makan dan bensin saja, atau biaya kos perjalanan pulang pergi, kemudian dipotong kalau ternyata masih ada selama 1 tahun itu setara dengan 85 gram emas, atau katakanlah kalau sekarang 1 gramnya 1 juta berarti 85 juta, ya keluarkan 2,5%-nya. Atau dengan sistem neto, tapi biasanya kalau sistem neto nggak ketemu, Pak. Kalau sistemnya neto nggak ketemu, Pak. Biasanya, karena potongannya banyak, dipotong ini, paling berapa itu 1 tahun? Ya, jadi disinilah kemudian tanah, ya istilah pengadaan tanah di zaman Rasul sudah ada. Cuman tadi dengan sistem jual beli atau dengan sistem ganti rugi. Ya, ini bisa dilihat dalam bukunya Khudori, ya. Risalah Rasulullah halaman 99 sampai 100. Nah, kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada, Pak. Di zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada yang namanya kemudian penggusuran, tidak ada kemudian namanya pengadaan tanah. Hal yang pernah terjadi adalah di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau memerintah sekitar 10 tahunnya. Dari 634 sampai 644. Karena kan Nabi itu Rasul wafat tahun 632 atau tahun 11 Hijriah, kemudian 2 tahun berikutnya pemerintahan beralih ke Sayyidina Abu Bakar. Dari 632 sampai 634. 634 sampai 644 itu adalah masanya Sayyidina Umar menjadi khalifah sekitar 10 tahun. Baru kemudian diganti oleh Sayyidina Utsman 12 tahun. Dan dilanjutkan oleh Sayyidina Ali sekitar 5 tahun, dari 35 Hijriah sampai 40 Hijriah, ya. Atau sampai 660. Ya, 655 sampai 660 itu Sayyidina Ali. Nah, di zaman Sayyidina Umar ketika jamaah semakin membludak, jamaah Masjid Nabawi semakin membludak, di mana kemudian masjid sudah tidak lagi menampung karena kan kepanasan, Pak. Karena waktu itu kan sudah ada, jadi masjidnya sudah ada atap. Maka beliau kemudian membeli rumah-rumah yang berada di samping tadi, Pak. Dan kemudian merobohkan. Nah, dan ya tapi di sini ada sistem memaksa juga, Pak. Beliau kemudian merobohkan bangunan Muslim tapi, Pak, yang kemudian mereka enggan kemudian digusur atau enggan menjualnya. Tapi yang beliau lakukan, baik yang dengan sukarela atau dengan sedikit paksaan, beliau tetap bayar ganti ruginya. Tetap dibayar juga, Pak, tetap dibayar, bukan kemudian gratis. Ya. Nah, bahkan kemudian beliau di samping masjid itu kemudian membangun tembok-tembok yang memang minimal supaya laki-laki dan perempuan tidak melihat langsung, ya. Makanya sebenarnya kalau satir ya agak tinggi dikit sebenarnya, kalau bicara satir itu jangan, bicara satir agak sedikit. Ya, agak sedikit atas. Nah, kemudian di tembok-tembok itu disiapin lampu, Pak, supaya orang datang ketika malam hari itu kayak nyaman.
Jadi intinya sebenarnya di sini masjid itu seharusnya, kalau kita bicara ini ya Pak, masjid itu seharusnya kalau memang dalam kondisi aman, lampunya jangan dimatiin Pak. Kalau bicara tentang ini ya, karena Sayyidina Umar kan masang lampu-lampu. Artinya di malam hari masjid itu jangan dimatiin lampunya. Karena mungkin kecuali dalam kondisi kalau tidak begitu keamanan masalahnya, itu beda lagi Pak. Jadi makanya boleh masjid itu menutup pintu gerbangnya, tapi ya jangan semuanya ditutup. Silakan kemudian bagian depannya dibuka. Karena mungkin ada orang yang mungkin lewat pengen berhenti, itu biar diakomodasi ya. Ya. Jadi karena beliau memasang lampu-lampu supaya orang nyaman di Masjid Nabawi. Dan Sayyidina Umar adalah orang atau sahabat yang pertama kali kemudian membangun dinding-dinding di samping ya pagar daripada masjid tersebut Pak, supaya aman. Ibaratnya binatang buas tidak gampang masuk. Ya, orang kemudian ibadah juga nyaman. Ya, tidak langsung kelihatan. Nah, ini keterangan ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi dalam halaman 162. Jadi kitab Imam Al-Mawardi itu dahsyat Pak. Kitab ini sudah bicara tentang hutang negara Pak. Iya, saya 2013 itu pernah membuat jurnal nasional terkait dengan hutang negara ya. Jadi memang judulnya agak unik. Hutang negara, ya tanggung jawab siapa itu? Jadi di jurnal itu dinyatakan bahwa kapan negara boleh berhutang, kepada siapa boleh berhutang, kemudian bagaimana sistem pembayarannya. Apakah hutang itu nanti harus dibayar oleh pemerintah yang berhutang atau kemudian dibayar oleh pemerintah selanjutnya. Nah, ini saya nggak tahu nanti ke depan dengan hutang yang sekian ribu triliun, apakah kemudian pemerintah selanjutnya bisa membayar? Karena bunganya aja udah Masya Allah Pak. Ya. Nah, di tahun terakhir beliau menjadi khalifah, tahun 644 pun Sayyidina Umar juga pernah melakukan ya pelebaran Masjidil Haram. Ya, jadi yang diperluas di zaman Sayyidina Umar itu bukan hanya Masjid Nabawi, tapi Masjidil Haram juga dilakukan. Supaya apa? Supaya kemudian jamaah tertampung semua. Ya. Dan sampai sekarang masih terjadi itu Pak. Makanya sampai sekarang ketika kemudian Raja Saudi ya, kemudian melakukan pembangunan besar-besaran itu ya memang dari dulu sudah ada. Kemudian dilanjutkan oleh masa Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman juga sama. Ya, kemudian ketika Abdullah bin Zubair itu kan ponakannya Nabi Muhammad. Beliau adalah anak daripada Asma binti Abi Bakrin dan bapaknya adalah Zubair bin Awam. Ya, yang kita dalam sejarah kasihan juga ini Pak. Ini mohon maaf. Karena menjelang di akhir-akhir hayatnya ternyata mohon maaf Zubair bin Awam itu lebih memilih poligami. Lebih memilih nikah lagi, di mana kemudian Sayyidah Asma beliau memilih tidak menerima. Maka dari hal ini kemudian ada bagian riwayat mengatakan istri itu boleh meminta cerai ketika suaminya poligami. Karena memang maksud saya bahwa terkait dengan hal ini di zaman sahabat sudah ada. Karena Sayyidah Asma beliau lebih memilih sendiri, tidak mengikuti suaminya yakni Zubair bin Awam. Dan dua-duanya calon penghuni surga Pak. Iya kan, Zubair bin Awam kan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Selain kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, kemudian 4 khalifah itu kan. Kemudian semua istrinya Nabi itu kan langsung itu. Jatahnya jatah langsung Pak. Hah? Ya, cuman kan nggak ada yang berani Pak. Siapa yang mau nikahin
istrinya Nabi Muhammad kan nggak ada yang berani, Pak. Ya, karena Sayyidah Asma juga termasuk yang calon penghuni surga tadi, dan Zubair bin Awam juga termasuk, Pak. Kalau saya lihat dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahaha karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dinyatakan penyebab daripada Abdullah bin Zubair masuk surga itu karena beliau pernah meminum darah bekamnya Nabi. Ketika beliau masih kecil, Nabi Muhammad dibekam, kemudian beliau mengatakan kepada ponakannya, "Nak, tolong buang darah bekam saya di tempat yang tidak ada yang tahu kecuali kamu dengan Allah." Lah anak kecil bingung itu, Pak. Lari kemanapun, dia khawatir ketika dia buang ada yang tahu. Akhirnya dia minum. Beliau kemudian laporan, ya anak baru kecil, Pak. Masih kecil, beliau laporan, "Ya Rasulullah, tugasnya sudah selesai." Tapi Rasul lihat di bibirnya masih ada merah. Maka Rasul mengatakan, "Am syaribda ya Abdullah bin Zubair?" "Ya Rasul." "Ya, na'am ya Rasulullah." "Ya Rasul, saya minum." Kenapa? Karena saya bingung mau dibuang kemana. Maka dari sini kemudian beliau mengatakan bahwa darahku tidak mungkin masuk neraka. Itu berarti kan jaminan, Pak. Jadi kalau udah bilang darahku tidak mungkin masuk neraka, berarti kan beliau masuk surga. Jadi di zaman Abdullah bin Zubair ketika menjadi gubernur Mekah pun, ya beliau tetap memasang atap dan dinding ya di Masjidil Haram. Ya, ini masanya dinasti Umayyah, Pak. Ya, karena Abdullah bin Zubair itu termasuk gubernur Mekah di masa dinasti Umayyah. Yang kita tahu nanti beliau yang kemudian dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, ya. Hajjaj bin Yusuf adalah salah satu panglima dinasti Umayyah. Di depan ibunya, Pak. Itu langsung di depan ibunya itu. Sampai Sayyidah Asma itu sampai mengatakan, "Engkau sudah membuat apa? Engkau sudah menghilangkan apa ya, surgaku. Maka Allah akan menghilangkan surgamu." Ternyata memang benar itu, Pak. Setelah itu kemudian Hajjaj bin Yusuf orang ketakutan, Pak, stres sampai meninggal. Bahkan tidak ada yang mau mendatangi itu. Hajjaj bin Yusuf itu. Ya, ini orangnya, Pak. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ya. Ini baru pembukaan ini, Pak, sudah cenat-cenut. Ya, yang pernah berkuasa di Mekah, beliau juga pernah ya melakukan penyempurnaan dengan melakukan pelebaran Masjidil Haram. Kemudian ini masa dinasti Umayyah, Pak. Nah, karena kita tahu Umayyah 1 itu kan 661 sampai tahun 750 ya. Masehi. Kalau Hijriahnya berarti dari tahun 41 Hijriah, itu masa Umayyah itu, sampai tahun 132 Hijriah. Baru kemudian muncul dinasti Abbasiyah 132 Hijriah sampai 656 atau 750 Masehi sampai 1258. Dan nanti dari dinasti Abbasiyah ada dinasti lain yang besar, yakni dinasti Umayyah II di Spanyol. Ya, berdiri tahun 756. Ya, bagaimana kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil, beliau menyeberang itu kan dari Damaskus sampai Spanyol itu 6 tahun, Mbak. Ya kan, itu dari Asia ke Afrika ke Eropa itu, Pak. Eropa bagian selatan. Itu beliau 6 tahun dikejar-kejar itu, Pak. Oleh orang-orang dinasti Abbasiyah, sampai kemudian beliau bisa mampu menyeberang, ya, menyeberang dari Afrika Utara menuju Spanyol, ya, atau Andalusia itu. Nah, dinasti Abbasiyah itu ada namanya Khalifah Al-Mahdi. Ya, tahun 885. Beliau juga melakukan, ya, mendirikan tiang-tiang. Jadi tiang-tiang pancang itu yang ada di Masjidil Haram itu baru ada di tahun 885, masanya Al-Mahdi. Ya, sudah ada itu, ya. Yang kemudian ditutup atap itu. Dan yang paling luas nanti di zaman Turki Utsmani. Karena kita tahu Mekah waktu itu, Pak, itu pernah kemudian menjadi bagian daripada Turki Utsmani. Yang nantinya kemudian Turki Utsmani kan
diusir oleh Inggris ya Pak. Dan kemudian muncullah negara Saudiyah itu, Bani Saud ya. Ini kalau kita bicara dalam konteks sejarah ya. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman pun bukan hanya Masjidil Haram, Mbak. Jadi beliau juga melakukan pengadaan atau penggusuran tanah sekitar masjid juga. Beliau pernah juga lakukan di Masjid Nabawi. Ya. Jadi beliau pernah melakukan penggusuran juga untuk pelebaran Masjid Nabawi yang memang sudah tidak lagi menampung jamaahnya. Nah, ada sedikit berbeda nih, Pak. Kalau Sayyidina Umar walaupun sedikit maksa, tapi memang masyarakat nggak berani. Tapi di zaman Sayyidina Utsman itu sudah mulai ada demo di depan rumahnya. Ya, orang-orang yang tidak setuju tentang pelebaran itu melakukan demo. Ya, maka kepada para pendemo Sayyidina Utsman mengatakan, jadi mohon maaf, saya begini karena memang saya agak marah gitu. Jadi aku berani melakukan begini untuk melakukan pemugaran atau penggusuran karena ada sedikit marah dari penolakan ya masyarakat. Kenapa kemudian Sayyidina Utsman melakukannya? Karena beliau melihat bahwa khalifah sebelumnya juga pernah melakukan. Nah, orang-orang yang demo tadi kemudian dipenjara semua itu, Pak. Makanya demo itu dari dulu sudah ada, Pak. Artinya sebenarnya demo itu boleh dilakukan selama memang tidak melanggar, tidak merusak fasilitas umum. Jadi kalau demonya kemudian ngancurin gedung sekitar, ngancurin tanaman, atau mungkin ngancurin rumput-rumput di stadion atau apa, itu nggak boleh. Demo kemudian sampah berserakan di mana-mana, itu nggak boleh, Pak. Jadi demo itu boleh, karena di zaman sahabat sudah ada yang namanya demo. Ya, dan di zaman Sayyidina Utsman demo itu terjadi 2 kali. Pada saat ini ya, penggusuran tanah untuk perluasan Masjidil Haram, dan pada saat di ujung atau sebelum beliau wafat. Ya, kenapa? Karena zaman Sayyidina Utsman banyak gubernur yang diangkat oleh Sayyidina Umar itu kemudian banyak diganti oleh keluarganya beliau. Sebenarnya ini bukan salahnya Sayyidina Utsman. Bukan. Tapi karena memang mohon maaf ya, keluarga banyak minta itu, Pak. Maya minta di Damaskus. Ini minta, ini minta. Apalagi, dan itu yang kemudian demo ini yang kemudian menjadi anarki sampai di tahun 35 Hijriah beliau kemudian wafat. Dan di situ sebenarnya anaknya Sayyidina Ali mengatakan, wahai khalifah, saya siap mendampingi engkau. Itu Sayyidina Hasan dan Husain itu masih bocah itu, Pak. Masih anak-anak. Tapi beliau mengatakan jangan, ini urusan saya. Beliau maju. Itu kan berarti khalifah yang gentle, Pak. Itu padahal banyak kemudian para sahabat yang menawarkan diri, wahai khalifah, kami aja yang maju. Ya, bahkan melihat Sayyidina Hasan dan Husain kemudian menawarkan diri, Sayyidina Hasan mengatakan jangan, ini urusan saya. Engkau silakan mundur. Dan disitulah kemudian Sayyidina Utsman terbunuh. Ya, terbunuh. Ada khilaf yang mengatakan memang beliau dibunuh, tidak tahu siapa yang membunuh, tapi juga ada yang mengatakan bahwa yang membunuh Sayyidina Utsman itu ada Al-Ghafiqi. Nah, ini adalah awal percikan carut marutnya umat Islam. Kenapa? Karena di saat kemudian Sayyidina Ali menjadi khalifah selama 5 tahun ya, dari tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah, itu banyak kemudian ada 2 pandangan. Muawiyah mengatakan yang membunuh Sayyidina Utsman harus segera diadili. Nah, Sayyidina Ali mengambil jalan lain, Pak. Beliau lebih mengkondisipkan negara dulu, beresin negara nih. Negara beresin dulu, baru pikirin siapa yang membunuh dan seterusnya. Ternyata, Pak, sikap Sayyidina Ali yang lebih mendahulukan, mengkondusifkan negara aman dulu, dipahami oleh mereka,
Ya ini mah sengaja ini ngilangin apa ya bahasanya, ngilangin jejak gitu Pak. Nah disitulah nanti ya terjadi perang itu Pak, perang saudara. Ya perang apa namanya Pak? Perang Jamal itu Pak. Dan di situ kita tahu, di situ Sayyidina Ali berhadapan dengan mertua tirinya Sayyidah Aisyah. Jadi di zaman di umat Islam begitu tuh sudah ada Pak. Pertanyaannya siapa yang benar? Semuanya benar Pak, karena memang berdasarkan ijtihad. Beda dengan kita perang kan pakai nafsu Pak. Kadang Allahu Akbar mau Allahu Akbar, tapi kan di sininya yang muncul kedongkolan. Maka sejak itu Pak, kan posisi Muawiyah kan kalah itu. Sayyidina Ali tetap beliau walaupun dalam kondisi menang, tetap beliau mendampingi ibu tirinya, mertua tirinya, diantar itu sampai dijelaskan bahwa kami mengatakan begini karena begini, dan disitulah ya Sayyidah Aisyah baru sadar, oh berarti posisi saya itu tidak tepat. Maka setelah itu Sayyidah Aisyah sudah tidak lagi mau bicara politik Pak. Beliau lebih memilih untuk mengajar, dan mengajar. Maka dari situlah perempuan berkarir boleh Pak. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah juga berkarir sebagai pebisnis, ya kan? Sayyidah Aisyah juga memang beliau juga mengajar. Makanya kalau perempuan menjadi guru, jadi PNS ya silakan, nggak ada larangan. Karena memang di zaman sahabat sudah ada Pak. Walaupun ya kalau kita lihat pandangan Salafi mengatakan nggak boleh, perempuan itu harus di rumah terus. Andai kata keluar ya seizin suaminya. Padahal yang dimaksud nggak seperti itu ya Pak. Jadi perempuan juga boleh berkarir, tapi dalam batas-batas tidak menghilangkan status dia sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi boleh berkarir ya, dan karir tersebut itu dilakukan atas ridho suaminya. Karena memang benar Sayyidah Aisyah tuh beliau ya habis waktunya untuk mengajar dan mengajar sampai kemudian beliau wafat. Beliau wafat kalau nggak salah di masa dinasti Umayyah. Beliau wafat itu di masa dinasti Umayyah ya. Ini baru sejarah Pak. Saya belum masuk bicara tentang hukum ya. Nah, baru masuk ke sini. Monggo kalau ada pertanyaan. Karena kalau diselesaikan hari ini pun kayaknya nggak selesai. Kan pendekatannya kan sejarah dan hukum ya. Monggo kalau ada hal yang perlu didiskusikan jamaah sekalian. Mohon maaf saya tadi agak lambat karena nggak tahu hari ini saya mau masuk pintu gerbang, di depan tuh ada anak-anak muda kayak mau berantem itu, 3 mobil itu jajar. Waduh, saya bilang, masa jadi tawuran nih. Lama itu Pak dia diskusi, gitu kan. Jadi nggak tahu mobil yang paling belakang itu mungkin karena gimana dia berhenti semua, kemudian gedor agak paksa. Ya, saya bilang masa jadi berantem di depan. Jadi mobil itu ada 4, 3 di depan saya itu anak-anak muda semua. Saya nggak tahu tuh. Lama dia nggak tahu urusan apa itu. Ya ini mah sebelang terlambat deh kayaknya. Baru kemudian security nyuruh masuk. Masuk pun masih tetap di samping pintu gerbang Pak. Waduh ini. Nggak tahu itu anak-anak muda semua. Kirain mereka mau ke masjid Pak. Makanya saya bilang, alhamdulillah ini jamaah nambah di 3 mobil kan. Ternyata anak-anak muda yang pakaiannya, mohon maaf, celananya pendek semua keluar mobil itu. Ada berapa menit itu tadi itu? Udah begitu, di situ ada anjing nggak mau geser. Ya, saya bilang lagi. Ada anjing itu yang sebelah sana itu ada anjing coklat apa itu warnanya. Ya, ini nggak mau geser lagi. Di klakson. Jadi mohon maaf tadi agak lambat itu. Apalagi memang karena subuhnya sekarang kan cepet ya. Cepet sekarang subuh itu. Biasa kita 4.40. Sekarang itu kan 13 atau 15? Ya sekitar segitulah. Itu Pak. Jadi nanti mungkin terkait dengan legalitas pemerintah itu kita bicara tentang ranah hukumnya.
Nanti kita bahas di bulan berikutnya ya, terkait legalitas. Tapi intinya bahwa dalam sejarah sudah ada ya Pak ya. Jadi intinya dalam sejarah sudah ada, diperkenankan asalkan memang untuk maslahatul ammah. Maslahatul ammah itu kan bisa masjid, bisa jalan raya, bisa pemakaman. Jadi pemakaman ketika memang sudah tidak nampungnya, jadi jangan kemudian mayat itu ditumpuk ada 3 gitu Pak. Kan banyak sekarang tuh karena memang tidak nampung, jadi kuburan tuh ada 3, ada 4 Pak, dijejer tumpuk. Karena tidak muat, akhirnya dibangun lebih tinggi. Dan ke depan bisa jadi itu Pak, yang namanya kuburan tuh berdiri bisa jadi. Jadi kayak orang masukin tiang pancang gitu Pak. Karena memang sudah tidak lagi muat. Makanya untuk pelebaran makam itu kalau memang sudah tidak lagi nampungnya, masyarakat sekitar harus rela. Ya, kalau Anda terjadi tukar gulingnya itu ya bisa dilakukan. Atau dengan cara mungkin di tempat lain. Ya kayak di tempat saya di daerah makam Blender udah tidak lagi Pak, orang situ malah udah nggak nampung Pak. Karena artis luar, Jojon di situ, ya Jojon kan di situ tuh. Anaknya Dewi Yul di situ, Arda Lisma di situ. Siapa lagi gitu. Artis banyak itu. Nenek apa ibunya Alicia Subandono di situ. Makanya kalau Idul Fitri banyak tuh. Ya, banyak artis-artis yang kemudian ziarah ke sana. Di daerah Blender ya, daerah Kebon Pedes. Itu silakan jamaah kalau ada hal yang perlu didiskusikan. Jadi terkait dengan legalitas dan seterusnya memang masih banyak ya. Masih banyak. Baik dari pandangan Imam Al-Qarafi dalam Al-Muwafaqatnya, kemudian Ahkamus Sultaniyah, pandangan Imam Al-Mawardi dalam Ahkamus Sultaniyahnya terkait dengan atau Imam Dasuki dalam Hasyiat Dasuki Syarah Al-Kabir itu nanti banyak Pak. Ya, bahkan kemudian di zaman Sayyidina Umar lebih parah lagi. Bagaimana kemudian masjid yang kosong kemudian berubah menjadi pasar. Masjid itu kenapa? Karena masjid itu kemudian menjadi penampungan orang-orang munafik. Itu sampai begitu boleh Pak. Jadi masjid Diror itu bukan hanya di zaman Nabi Muhammad, tapi masjid Diror juga pernah ada di zaman Sayyidina Umar. Masjidnya digusur, dijadikan pasar. Karena pasar itu fasilitas umum. Bahkan bisa jadi nanti untuk toilet umum itu yang penting untuk umum Pak. Taman dan seterusnya itu biasa aja di pelebaran. Apalagi jalan raya. Bahkan dalam beberapa pendapat Imam Al-Qarafi sampai masjid kalau agak luas sementara jalannya tidak ada boleh dipugar Pak untuk jalan. Kalau ada masjid terlalu luas, jamaahnya masih agak longgar, sementara butuh jalan, maka sebagian daripada tanah masjid boleh dipugar untuk dijadikan jalan umum. Sampai segitunya Pak. Ini yang disebut dengan maslahatul ammah. Nanti kita ukur Rempang itu apakah sudah maslahul ammah. Karena kan untuk pembangunan ini Pak, pabrik kaca ya. Pabrik kaca terbesar. Ya. Atau kemudian IKN. Apakah sudah masuk pada tataran maslahatul ammah? Atau mungkin nanti kita akan bahas terkait dengan kereta itu, kereta cepat. Apakah sudah pada tataran dururiyah, sebuah keharusan? Yang walaupun masyarakat kecewa karena belum sampai di Bandung kan, baru sampai Cimahi. Ya, Cimahi kan kota kecil, orang mau ke Bandung repot juga. Makanya lebih baik ngambil ya Parahyangan. Atau naik mobil juga 2,5 jam, 3 jam nyampe kan. Ini kan terkait dengan apakah itu termasuk doruriyah atau tidak. Nanti kita akan bahas itu Pak di bulan depan. Berarti nggak ada pertanyaannya Pak ya? Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan nanti makalah ini saya kasih ke Pak Haji Econ supaya jamaah baca dulu gitu. Minimal saya belum paham ini, nanti kita tanyakan. Berarti ya baca dulu ya. Iya, terima kasih atas waktunya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup taklim kita hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini jadikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian generasi kita juga generasi yang kemudian mampu meneruskan cita-cita kita, mampu kemudian menjadi seorang muslim yang kafah, ya, sebagai penerus daripada generasi selanjutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.